Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan kedua Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sama, yaitu Ramadan. Hanya saja subtemanya yang berbeda ya teman-teman, yaitu perbedaan waktu di dunia dan tempat melihat hilal. Nah, pertama-tama Ibu akan menyampaikan perbedaan waktu di Indonesia ya teman-teman. Perbedaan waktu di Indonesia dipengaruhi rotasi bumi. Ini mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di wilayah yang berbeda. Bumi, tempat tinggal kita, berputar membentuk lingkaran 360 derajat. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan satu kali putaran rotasi. Nah, teman-teman, ini adalah perbedaan waktu di Indonesia ya. Kemudian, kita akan beranjak ke perhitungan pembagian waktu di Indonesia. Nah, teman-teman, ada yang tahu perhitungan pembagian waktu di Indonesia? Baik, Ibu akan sampaikan ya. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat atau WIB memiliki selisih waktu plus 7 terhadap GMT. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia bagian tengah atau singkatan dari WITA memiliki selisih waktu plus 8 terhadap GMT. Kemudian yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau singkatan dari WIT memiliki selisih waktu plus 9 terhadap GMT. Nah, teman-teman, ini adalah perhitungan pembagian waktu di Indonesia ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu di Indonesia bagian barat. Nah, terdapat pulau apa saja ya bagian waktu Indonesia Barat? Ya, benar, Pulau Aceh. Yang kedua, Sumatera Utara. Yang ketiga, Sumatera Barat. Dan yang keempat adalah Riau. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Barat ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Nah, masih di sini ya, teman-teman, di wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang kedua, Jambi. Yang ketiga, Bengkulu. Dan yang keempat adalah Sumatera Selatan. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Kemudian teman-teman, tidak hanya itu saja ya. Di sini juga terdapat Lampung. Kemudian Banten. Dan berikutnya adalah Jakarta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Tengah. Ada pulau apa saja ya di bagian waktu Indonesia Tengah? Ya, ada Pulau Bali. Kemudian yang kedua, Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, Nusa Tenggara Timur.
Dan yang keempat, Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah Kalimantan Timur. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi juga terdapat Sulawesi Barat. Kemudian Kalimantan Utara. Dan berikutnya adalah Gorontalo. Yang ketiga adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Tengah ya teman-teman semua. Nah, kemudian kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Timur. Yang pertama ada Pulau Maluku. Yang kedua Maluku Utara. Kemudian yang ketiga Papua. Dan yang keempat adalah Papua Barat. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, kemudian kita akan beranjak ke matahari terbit dan terbenam. Nah, pastinya teman-teman kelas 4 sudah paham ya, matahari terbit di sebelah mana dan terbenam di sebelah mana. Ya, yang pertama adalah matahari terbit di sebelah timur. Sebuah arah mata angin dalam kompas, timur biasanya berada di sebelah kanan peta. Matahari dan bulan terbit di sebelah timur. Kemudian yang kedua, terbenam di sebelah barat. Matahari terbenam atau swastamita adalah waktu di mana matahari menghilang dan di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Nah, ini adalah penjelasan dari matahari terbit dan terbenam ya teman-teman semua. Nah, kemudian kita akan beranjak ke tempat di mana manusia dapat melihat hilal. Yaitu yang pertama di Aceh Selatan, Pantai Lahok ke Utapang. Kemudian yang kedua, Bangka Belitung di Pantai Penagon. Kemudian yang ketiga, Kota Sabang. Nah, ini adalah salah satu contoh tempat melihat hilal di Indonesia ya teman-teman. Nah, berikutnya yaitu Kalimantan Barat. Nah, ini adalah tempat melihat hilal di Kalimantan Barat, tepatnya di Pantai Indah, Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Kemudian yang kedua adalah Kalimantan Timur, tempat Menara Asmaul Husna, Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda. Kemudian yang ketiga, Kalimantan Tengah, Menara Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh tempat melihat hilal di Kalimantan. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja ya teman-teman, tetapi salah satu contohnya adalah Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Dan yang kedua adalah Riau, pantai di Kota Dumai. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian kita akan beranjak ke pengertian teleskop. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan nama teleskop. Teleskop adalah sebuah alat bantu penglihatan optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit, seperti bulan dan bintang.
Nah, ini adalah pengertian teleskop ya, teman-teman. Teleskop sendiri adalah alat yang digunakan untuk melihat hilal dan fungsinya juga ada ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh gambar teleskop yang dimana orang tersebut sedang mengamati atau melihat hilal. Fungsi teleskop sendiri yang pertama untuk memperbesar bayangan suatu benda sehingga walaupun jaraknya sangat jauh atau luar angkasa masih bisa untuk dilihat. Yang kedua, memperkuat cahaya yang dapat ditangkapnya sehingga bayangan suatu benda dapat terlihat. Kemudian yang ketiga, memberikan bentuk gambar suatu objek yang terdapat dalam jarak jauh itu sehingga dapat melihat oleh mata. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk melihat hilal dan fungsinya ya teman-teman semua. Nah, berikutnya di sini kita masih membahas alat yang digunakan untuk melihat hilal dan fungsinya. Selanjutnya adalah membuat benda-benda yang jaraknya sangat jauh itu menjadi terlihat seolah-olah lebih dekat. Kemudian berikutnya memfokuskannya lebih besar dari segi diameternya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi teleskop dalam bidang astronomi. Tanpa adanya sebuah teleskop, para ahli astronomi tidak bisa melakukan tugasnya dengan secara detail ya teman-teman semua. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan beranjak ke bagaimana cara menggunakan teleskop. Yang pertama adalah pahami cara menggunakan finderscope. Memahami cara menggunakan finderscope. Fitur ini biasanya terletak pada sisi teleskop. Kemudian berikutnya yang kedua adalah atur mount teropong bintang. Mount altazimuth dipersiapkan dengan cara menaikkan, menurunkan, serta menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Teropong dengan mount ini biasa digunakan oleh para pemula. Sedangkan mount ekuatorial diperoleh atau diperasikan berdasarkan sumber kutub dan perlu disejajarkan dengan polaris atau bintang utara. Teropong dengan mount ini biasanya digunakan oleh para profesional. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah cara menggunakan teleskop. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya. Yang tadi udah Ibu sampaikan. Kemudian berikutnya, nah ini yang sudah tadi Ibu sampaikan ya. Kemudian berikutnya ada mengatur tripod dengan benar. Nah, penyampaiannya terdapat di sini ya, teman-teman. Dalam mengatur tripod dengan benar, perhatikan betul pengaturan tripod ini dan pastikan teropong bintang milikmu berada pada posisi yang seimbang agar tidak jauh dan tidak rusak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya cara menggunakannya. Kemudian berikutnya cara menggunakan teleskop yaitu tentukan waktu yang tepat. Harus tahu waktu yang tepat
untuk meneropong langit. Harus mencari tahu objek langit. Apakah yang ingin dilihat, apakah itu bulan, bintang, atau meteor. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, cara menggunakan teleskop. Kemudian berikutnya yaitu adalah pilih lokasi yang cocok. Polusi cahayanya, jika tinggal di perkotaan, naiklah ke atas permukaan yang tinggi agar tidak terpapar polusi cahaya yang dapat mengganggu proses peneropongan bintang. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan beranjak ke penemu teleskop muslim, yaitu beliau adalah Ibnu Haitzman. Nah, beliau adalah penemu teleskop muslim. Kemudian berikutnya adalah penemu teleskop atau yang mengembangkan dari penemuan muslim. Yang pertama ada Galileo Galilei. Kemudian yang kedua adalah Christian Huygens. Kemudian yang ketiga Sir Isaac Newton. Kemudian yang keempat adalah William Herschel. Nah, ini adalah penemu teleskop atau yang mengembangkan dari penemuan muslim ya teman-teman. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan untuk membagi waktu di belahan bumi. Kota Greenwich di London dijadikan sebagai patokan. Kota tersebut dilalui garis bujur 0 derajat sebagai dasar pembagian waktu internasional. Kemudian berikutnya adalah perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara lain. Nah, teman-teman ada yang tahu perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara lain? Ya, yang pertama adalah Indonesia pukul 7.00 mundur 1 jam dan Malaysia pukul 8.00 lebih cepat 1 jam. Artinya perbedaannya hanya 1 jam ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Indonesia pukul 7.00 mundur 1 jam dan Malaysia pukul 8.00 lebih cepat 1 jam. Artinya perbedaannya hanya 1 jam ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu Indonesia pukul 7.00 lebih cepat 1 jam, sedangkan Thailand pukul 6 mundur 1 jam. Artinya perbedaannya adalah 1 jam ya teman-teman antara Indonesia dengan Thailand. Nah, berikutnya adalah Indonesia pukul 7 mundur 1 jam dan Filipina pukul 8 lebih cepat 1 jam. Artinya perbedaannya adalah 1 jam ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini teman-teman membuat peta Indonesia dengan menggunakan Play-Doh. Kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman menuliskan perhitungan pembagian waktu di Indonesia. Kemudian yang ketiga, teman-teman menuliskan wilayah bagian barat, tengah, dan timur. Masing-masing sebutkan 3 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman menuliskan perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara lain. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami dan mengerti. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa teman-teman semua.